Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang median, modus, baik data tunggal, berbobot maupun data kelompok. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita masuk ke median. Median atau biasa disingkat dengan ME adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Median ada dua nanti, median data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu nanti ada data tunggal dan data berbobot. Median data tunggal dapat dicari dengan cara jika jumlah datanya ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Jadi nanti kalau datanya ganjil kita ambil aja langsung paling tengah. Yang kedua, jika jumlah data genap, maka medianya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah-tengahnya. Kita lihat contohnya. Kita ambil data ganjil. Sekumpulan bilangan terdiri dari 6, 8, 5, 2, 4, 6, 7, 3, 6. Maka untuk mencarinya kita urutkan dari yang terkecil dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Jumlah datanya 9, ganjil. Jadi kita langsung aja nanti bisa mengambil data di tengahnya. Ini datanya langsung tengah-tengahnya. Sini 4, sini 4. Gitu. Jadi medianya adalah 6. Kalau secara umum, kalau kita urutkan data ini dari yang pertama adalah X1, X2 dan seterusnya sampai X9, maka datanya terletak pada data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Data yang kelima, kita menggunakan rumus ME sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Karena jumlahnya 9, data ke 9 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 10 dibagi 2, maka data ke 5. Data ke 5 ini sama dengan nih, 6. Begitu, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua, kita mengambil data genap. Sekumpulan bilangan terdiri dari 6, 8, 9, 5, 2, 7, 4, 7, 2, 10. Kalau kita urutkan menjadi 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ini datanya ada 10, berarti genap. Nanti kita ambil tengah-tengahnya dari sini. Medianya adalah, tengah-tengahnya adalah 6 dan 7. Dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2, 6,5. Kalau secara umum kita urutkan dari X1, X2 dan seterusnya sampai ke data yang ke 10. Maka nilai tengah-tengahnya ada 2, X5 dan X6. Sini 4, sini 4 nih sama. Tengah-tengahnya ada data ke-5 dan data ke-6. Sehingga mediannya yaitu data N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1. Ini secara rumusnya seperti itu. Data ke-10 dibagi 2 ditambah data ke-10 dibagi 2 ditambah 1. Data ke-10 dibagi 2 adalah data ke-5. Data 10 dibagi 2 ditambah 1 adalah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 ini tadi 6. Ini data ke-7-nya, data ke-6-nya adalah 7, sehingga diperoleh 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Kira-kira begitu, itu untuk data tunggal. Bagaimana dengan data berbobot? Pada prinsipnya sama dengan data tunggal. Apabila jumlah data banyak, maka tidak dibedakan genap atau ganjil. Rumusnya adalah ME sama dengan banyaknya data ditambahkan 1 dibagi 2.
Kita lihat contohnya, diketahui data tentang upah pekerja per hari PT siang malam disajikan dengan tabel sebagai berikut. Ini datanya. Ini data tunggal sebenarnya, tapi terlalu banyak. Misalnya ini upah dalam puluhan ribu rupiah, 40.000 ada 12. Misalnya ada 12 orang, 50.000 ada 18 orang, 60.000 ada 25 orang. Dan kalau kita urutkan satu akan panjang sekali. Maka kita buat datanya data berbobot seperti yang telah kita pelajari terdahulu. Dari tabel di atas banyaknya data N itu sama dengan 80 nih. Sampai sini 80. Maka medianya adalah dari sini, medianya data ke 80 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data ke 81 dibagi 2 sama dengan data ke 40,5. Jadi angkanya berapa yang urutannya di 40,5? Kita ambil dari yang pertama ini. Kita urutkan dari atas. Pertama 12, belum masuk 40,5. Kita tambah 18. Baru 30, belum, karena 40,5. Kita tambahkan 25 menjadi 45. Oke, berarti 40,5 urutannya masuk ke urutan yang ketiga, sehingga ME-nya sama dengan 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. Nih, seperti itu. Ini adalah data berbobot. Oke, kira-kira udah mengerti belum anak-anakku semua? Nanti bisa diulang kembali dari awal kalau belum jelas. Kita lanjut ke median data kelompok. Median dari data yang telah dikelompokkan. Untuk menentukan median pada data kelompok dengan cara yaitu menggunakan rumus ME sama dengan TB plus P dikalikan setengah N min FK per F, atau median sama dengan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikalikan setengah banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Ini keterangannya. TB itu tepi bawah kelas, P itu panjang kelas, N banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, jadi jumlahkan. F-nya adalah frekuensi kelas median. Oke, kita lihat aja contohnya. Diketahui data kelompok sebagai berikut. Tentukan median dari data berikut. Yang pertama, kita kuncinya adalah mencari frekuensi kelas median. Karena sebagai patokan untuk menentukan tepi bawah suatu data kelompok. Frekuensi kelas median itu sama dengan data ke N dibagi 2. N itu banyaknya data, ini ada 50. Berarti data yang ke-50 dibagi 2. 50 bagi 2, 25. Berarti urutannya adalah data yang ke-25. Bukan angka 25, tapi ke-25. Ingat-ingat ini ke-25. Sehingga bisa kita cari data yang ke-25. Kita urutkan dari yang atas. 2, sini 2. Ini frekuensi kumulatif di sini. 2 ditambah 6
Sini 8, belum mencapai 25. 8 tambah 7 baru 15, belum masuk 25. 15 ditambah 20 35. Ini masuk di sini. Berarti frekuensi kelas mediannya terletak di frekuensi yang ke-20. Setelah frekuensi kelas median udah ketemu, kita mencari tepi bawah TB. Tepi bawah kelasnya adalah dari data frekuensi kelas median, tepi bawahnya atau batas bawahnya dikurangi 0,5, berarti 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. TB nya udah ketemu. Sekarang panjang kelas. Panjang kelasnya bisa mengambil dari sini 59 dikurangi 52. 59 dikurangi 52 sama dengan 7. Panjang kelas sudah ketemu, tepi bawah panjang kelas, N nya jelas, N nya ini 50. FK frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas median ini, jumlah frekuensi sebelum kelas median. 2 tambah 6 tambah 7, 2 tambah 6 tambah 7 sama dengan 15. Sudah selesai. Kita tinggal menyelesaikan untuk mencari ME nya. ME sama dengan tepi bawahnya ada 72,5 ditambah panjang kelasnya nih, di tepi bawah panjang kelasnya ada 7 dikalikan dengan setengah banyaknya data 50 dikurangi frekuensi sebelum kelas median 15 dibagi frekuensi kelas median 20 sama dengan 72,5 ditambah 7 dikalikan 50 kali setengah 25 dikurangi 15 dibagi 20 sama dengan 72,5 ditambah 7 dikali 25 dikurangi 15 10 dibagi 20 adalah setengah. Nah, sama dengan 72,5 ditambah setengahnya 7 3 setengah. 72 tambah 3 75 setengah tambah setengah 1 berarti 76. Demikian. Jadi letak mediannya pasti di 76 di sini. Nanti bisa kamu coba apakah benar di sini 76 mediannya. Demikian anak-anakku semua, bisa dipahami. Nanti kalau belum jelas, karena ini bisa diputar ulang, nanti kalian putar ulang langkah-langkahnya, bisa dilihat di sebelumnya. Baiklah, sebelum masuk ke sesi berikutnya yaitu modus, anak-anak bisa mencoba dulu latihan. Yang pertama itu adalah data tunggal, yang kedua adalah data kelompok. Silahkan dicoba, jika ada kesulitan nanti bisa kita kerjakan bersama-sama. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke sesi yang keempat yaitu modus. Modus adalah
data yang frekuensinya paling tinggi. Dengan kata lain, modus adalah data yang sering muncul dan biasanya dinotasikan dengan MO atau M. Yang pertama, modus data tunggal. Langsung ke contoh saja, diketahui banyaknya siswa pada 10 kelas berturut-turut adalah 40, 38, 41, dan seterusnya. Tentukan modus dari data tersebut. Kita urutkan dulu datanya, yaitu 37, 38, dan seterusnya sampai 44. Dari urutan data tersebut akan kelihatan sekali mana yang sering muncul atau yang paling banyak angkanya, bilangannya. Kita bisa dilihat di sini. Ternyata data yang sering muncul adalah 40. Maka modusnya adalah 40. Gampang ya anak-anakku semua. Kita lanjutkan ke data berbobot. Langsung ke contoh, tentukan modus dari data berikut. Ini data berbobot. Ini juga lebih gampang. Kita tinggal lihat aja paling banyak frekuensinya. Di sini paling banyak frekuensinya adalah 12. Berarti nanti modusnya adalah 40. Ini 40. Oke, sekarang kita masuk ke data kelompok. Modus data kelompok biasanya kita rumuskan dengan MO sama dengan TB plus P dikalikan B1 dibagi B1 plus B2. Keterangannya TB adalah tepi bawah kelas, P panjang kelas, B1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti nanti kita akan mencari frekuensi kelas modus terlebih dahulu sebagai patokan. Yang kedua, B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Langsung aja ke contoh. Contoh, tentukan modus dari berat badan sebagai berikut. Ini tabelnya. Yang pertama, rumusnya adalah MO sama dengan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikalikan selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Langsung saja kita pertama akan mencari frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus adalah yang sering muncul atau paling banyak di angka 16, frekuensi 16. Oh, berarti frekuensi kelas modusnya adalah 16. Tepi bawah kelas, kita cari batas bawah dari data frekuensi kelas modus. Oh, 15. 15 dikurangi 0,5. 15 dikurangi 0,5. Sehingga tepi bawahnya adalah 14,5. Setelah TB panjang kelas. Panjang kelas kita bisa mengambil ini. 15 dikurangi 10. 15 dikurangi 10 sama dengan 5, panjang kelasnya 5. Sekarang B1. B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus, ini 16, dengan frekuensi sebelumnya 4. Oh, berarti 16 dikurangi 4 sama dengan 12. B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, sudahnya adalah 8. Berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Langsung kita ke rumus. MO sama dengan tepi bawah kelas 14,5 ditambah panjang kelas 5 dikalikan B1, B1-nya 12 dibagi 12 ditambah 8 sama dengan 14,5 ditambah 5 dikalikan 12 per 20 sama dengan 14,5 ditambah dengan
5 dikalikan per 5 berarti bagi 4. 3 per 5 sama dengan, ini bisa kita coret, ini dengan ini, maka tinggal 14,5 ditambah 3 sama dengan 17,5. Berarti berat badan yang sering muncul itu adalah di 17,5. Dimasuk di sini 17,5 masuk di 15 sampai 19,5. Demikian anak-anakku semua, bisa dipahami. Oke, nanti bisa dicoba. Kita berikan latihannya. Ini soal latihan. Yang pertama, nilai matematika dari 20 siswa. Ini adalah data tunggal. Nanti kamu bisa cari modusnya. Yang kedua adalah data kelompok. Terima kasih anak-anakku semua. Silahkan dicoba untuk latihannya. Jika ada kesulitan, bisa nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas, selamat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa taat pada orang tua, hormati guru, sayangi teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.